Pada fasal dan pada hikmah yang ke-12 dari kitab Al-Hikam disebutkan ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidana fiqh. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah ma nafa'al qalba, tidak ada sesuatu yang bermanfaat kepada hati. Ma nafa'al qalba, tidak ada sesuatu yang bermanfaat atau memberikan manfaat kepada hati, syai'un, sesuatu apapun, mithlu uzlah, yang melebihi atau yang semisal atau yang bisa menyamai dengan perbuatan uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Uzlah itu artinya melakukan perbuatan bersendiri-sendiri. Kalau Nabi Muhammad dulu, istilah yang disebutkan untuk yang beliau lakukan disebut dengan khalwat namanya. Ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, artinya beliau memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan penduduk Makkah yang bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan kebenaran yang ada pada diri Nabi Muhammad, walaupun beliau ketika itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Orang-orang penduduk Makkah yang ketika itu disebut masih zaman jahiliyah, dengan segala kebodohan tindakan perbuatan mereka, Nabi Muhammad lebih cenderung menjauh dari mereka. Nabi Muhammad belum ada perintah untuk mendakwahi mereka karena belum menjadi Rasul. Apalagi kalau sampai perintah menentang dan memerangi mereka, itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad karena dia bukan atau belum siapa-siapa ketika itu. Tapi sikap yang diambil Nabi Muhammad untuk menghindarkan diri dari kejahiliaan itu adalah beliau berkhalwat, sering datang ke Gua Hira. Untuk apa? Nanti ada kaitannya dengan kalimat yang berikutnya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad memisahkan diri dari mereka. Walaupun itu sebagian adalah keluarga dekat Nabi Muhammad, sebagian adalah lingkungan hidup Nabi Muhammad sendiri. Tapi beliau tidak kuasa dengan sikap mereka. Nabi Muhammad tidak ikut-ikutan kumpul di warung kopi dengan mereka. Nabi Muhammad tidak mau bergaul dengan mereka jika dalam pergaulan itu ternyata mengandung kejahilian, ternyata kalau yang dilakukan itu mengandung satu kekeliruan, satu kesalahan, walaupun ketika itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, dan kita mungkin ada yang pernah naik ke sana, naik ke Jabal Nur, itu ada gua di dalamnya, tidak terlalu lebar. Sekarang saja mendaki ke sana, walaupun sudah dibuat tangga sedemikian rupa, kemudian ada pegangan-pegangan kiri kanannya, dan itu sebagai pengaman orang yang naik ke sana. Itu kalau orang sembarangan
daya sehat dan daya kuatnya itu tidak akan mampu ke sana. Yang poso tidak akan mampu, yang sesak nafas tidak akan mampu. Tapi Nabi Muhammad sampai umur 40 pada waktu itu, beliau sering pergi ke sana, padahal waktu itu belum ada tangga-tangga yang dibuat, belum ada pegangan-pegangan pengaman, apalagi pintu goa itu tidak menghadap kepada jalan yang biasa dilewati orang, tapi dia justru lebih berseberangan dengan jalan yang dilewati orang. Kayak mana lagi Nabi Muhammad mutar itu di atasnya itu. Jadi kalau kita sekarang nengok Goa Hiro itu, bis kita melewati jalan raya, yang kita lihat itu adalah bahagian dari belakang pintu goa itu. Pintu goanya itu arah sebaliknya. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad untuk berkhalwat tadi, untuk beruzlah tadi, untuk memisahkan diri, untuk mengasingkan diri dari hal-hal yang bisa merusak kepribadian beliau. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan nih dalam fasal dalam hikmah yang ke-12, beliau mengatakan manafa'al qalba, tidak ada segala sesuatu apapun, manafa'al qalba syai', tidak ada yang sesuatu apapun yang bisa mendatangkan manfaat kepada hati mislu uzlah, seperti apabila dia melakukan uzlah. Artinya uzlah itu, mengasingkan diri itu, nafa'al qalba, akan memberikan manfaat kepada hati, akan memberikan dampak kepada hati. Bahkan dikatakan tidak ada perbuatan yang bisa mengalahkan uzlah atau minimal menyamai uzlah dalam rangka memberikan manfaat kepada hati. Artinya kalau ada orang yang mencari-cari cara lain untuk mengobati hatinya, untuk membersihkan hatinya, tapi tetap dia tidak beruzlah, tapi tetap dia tidak berkhalwat, berkawan juga dia sama orang-orang yang malas ke masjid, maka dia akan menjadi orang yang malas ke masjid. Berkawan juga dia dengan orang yang mungkin selalu melakukan hal-hal yang membuat jauh dari Allah, maka kalau dia tidak beruzlah dari mereka, dia pun bisa berubah menjadi orang yang akan jauh dari Allah. Maka dari itu, uzlah dari hal-hal yang tidak baik akan memberikan manfaat kepada hati, dan itu tidak ada yang menyamainya, apalagi melebihinya. Berkhalwat, beruzlah untuk menjaga hati dari penyakit-penyakit yang ada di dalamnya, yang mungkin muncul kalau kita tidak beruzlah, kalau kita tidak memisahkan diri dari mereka-mereka, maka uzlah itu harus kita lakukan. Walaupun manfaatnya disebutkan berikutnya, yadkhulu biha maidana fikrah. Kalau arti bahasanya yadkhulu, maka akan terbuka biha, dengannya, dengan uzlah itu tadi, maidana fikrah, medan fikrah, medan untuk banyak bertafakkur. Jadi tujuan uzlah itu adalah tidak lain dan tidak bukan akan membuat kita masuk ke dalam wilayah bertafakkur, berfikir, berzikir kepada Allah. Itu tujuan uzlah. Jadi bukan tujuan uzlah mengasingkan diri dari orang, tapi tidak ada juga manfaat baginya dari uzlah itu. Orang misalnya katakan malas ke masjid, lalu dia tidak mau bergaul dengan mereka, lalu dia beruzlah, dia menyendiri, tapi tetap juga dia malas ke masjid, itu bukan uzlah namanya.
Itu bukan khalwat namanya. Memisahkan dari sesuatu yang tidak baik, maka kita harus mengarah kepada yang baik, bahkan lebih baik. Tapi kalau sama saja, itu namanya dia bukan uzlah. Itu namanya dia bukan berkhalwat, tapi dia menutup diri. Itu yang tidak dibenarkan. Dia menjauh dari orang, tidak mau bergaul dari orang, dia menyendiri. Ternyata menyendiri, kepingin merakit bom rupanya. Menyendiri ternyata ingin bersembunyi dari sesuatu. Itu yang tidak dibenarkan. Maka menyendirinya kita adalah untuk membuka peluang bagi kita untuk banyak bertafakkur. Sampai dikatakan medan fikr, bertafakkur. Berarti bertafakkur dalam arti yang luas, berevaluasi diri, merenungkan diri, bagaimana bisa menghindar dari mereka yang tidak baik tapi agar kita menjadi lebih baik, bagaimana agar menghindar dari mereka yang menjauh dari Allah tapi tujuan kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau tidak, maka itu bukan uzlah namanya, tapi menutup diri. Nah, maka dari itu yang diperintahkan kepada kita adalah beruzlah. Menjauhlah dari hal-hal yang tidak baik. Menjauhlah dari orang-orang yang tidak membuat kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita akan jadi seperti mereka. Pepatah yang selama ini selalu kita dengar itu benar. Jika engkau berteman dengan tukang minyak wangi atau berteman dengan orang yang senang mengamalkan sunnah memakai minyak wangi, maka engkau akan kecipratan wanginya. Tapi sebaliknya, jika engkau berteman dengan orang yang katakan penjual durian, orang yang gemar makan durian, maka bau dan wangi durian itu pun akan melekat pada dirimu. Dan jika engkau berteman dengan orang yang katakan berkubang dengan hal-hal yang bau, maka engkau pun akan ketularan baunya dari mereka. Maka ini cukup sebenarnya bagi kita untuk kita pandai menempatkan diri kita. Bila perlu beruzlah, beruzlahlah. Bila perlu kita berkhalwatlah. Tapi gunakan dia untuk mengevaluasi diri kita, untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang kita jauhi tersebut, yang menurut kita adalah hal-hal yang akan mencelakakan kita. Kalau ada kawan selalu mengajak kita ke masjid, kawanilah dia. Tapi kalau ada kawan selalu ngajak kita ke warung kopi, kayak mana itu, Pak? Kayak mana kalau ada kawan ngajak dua-duanya? Diajaknya kita subuh ke masjid, tapi habis subuh kita diajaknya ke warung kopi. Sampai jam 8 pagi. Itu tergantung kepada Bapak dan Ibu menilai apa kebaikan yang kita dapatkan ketika kita berkumpul dengan mereka. Dan bagaimana seandainya jika kita tidak mau, apa manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita diajaknya ke warung kopi tidak mau, tapi ternyata balik kita seorang singgah di warung kopi. Itu bertentangan namanya. Nah, maka dari itu uzlah ini membuka peluang bagi kita untuk bertafakkur, untuk merenung. Duduk kita sendiri di atas sajadah kita misalnya, tidak mau kumpul dengan orang lain. Lakukan tafakkur, lakukan zikir. Apa yang sudah kulakukan, apa yang sudah kuperbuat. Merenunglah, bertafakkurlah. Yang kubuat ini sudah baik atau belum? Yang kulakukan ini ada unsur. Nah, yang lalu kita bahas ketika fasal dan hikmah ke-11
sembunyikan dirimu, tanam amalmu, tanam perbuatanmu. Jangan sampai nampak, jangan sampai engkau perlihatkan kepada orang lain. Tapi terhadap satu amalan yang memang tidak bisa disembunyikan dan dia harus memang diperlihatkan, maka yang lalu disebutkan tawadhu akan dirimu, rendahkan hatimu. Tapi kalau ada amalan yang bisa engkau sembunyikan, sembunyikanlah. Bahkan yang lalu disebutkan tanamlah dia, tanam dia sedalam-dalamnya, fi ardil khumul kemarin, di tanah yang paling dalam. Maka itu pun menjadi bahan tafakkur kita. Selama ini kita termasuk yang menunjukkan amal kebaikan kita, amal ibadah kita atau tidak. Selama ini kita ada unsur pamer akan sesuatu yang kita kerjakan atau tidak. Itulah gunanya tafakkur kita, membaca diri, mengkaji diri. Ada gunanya, menyendirilah kalau itu bermanfaat bagi kita. Tapi kalau tidak, menyendiri hanya untuk yang menutup diri, jangan lakukan, karena tidak ada manfaatnya dibandingkan jika kita berkumpul dengan orang lain mungkin. Tapi kalau ada manfaatnya, menyendirilah, pikirkan sendiri, ini sudah kulakukan, tapi aku melakukannya seperti apa. Padahal Bapak dan Ibu, kan selama ini ada doa kita itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah hamba, ala dzikrika, untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dengan sebaik-baiknya melakukan ibadah kepadamu, wa husni ibadatik. Coba lihat, kita mungkin sudah melakukan ibadah itu, tapi apakah ibadah itu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya? Atau ibadah yang kita lakukan itu masih jauh dari yang sebaik-baiknya? Padahal doa kita husni ibadatik, senantiasa baik dalam melakukan ibadah. Misalnya, apakah kita sudah anggap baik melakukan ibadah itu? Kita ke masjid memang baik berarti, sholat berjamaah memang baik berarti. Tapi apakah sudah kebaikan itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya atau belum? Yang sebaik-baiknya kayak mana? Nah, itu yang perlu kita tafakuri, kita renungkan, kita pelajari. Berangkat ke masjid dengan hati yang tawadhu. Sepanjang jalan ke masjid, jangan melakukan maksiat walau kecil sekalipun. Nah, itu dia. Itu yang sebaik-baiknya. Sampai ke masjid, masuk ke masjid dengan melangkahkan kaki kanan sambil berdoa. Nah, itu berarti sebaik-baiknya. Begitu masuk ke masjid, jangan duduk dulu, sholatlah 2 rakaat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, kalau belum masuk waktu sholat, belum berkumandang adzan, duduklah, berzikirlah, bacalah Al-Quran, bersolawatlah. Itu yang sebaik-baiknya. Begitu terdengar kumandang adzan, dengarkan, jawablah, sahutilah. Kemudian selesai adzan, berdoalah. Selesai berdoa setelah adzan, sholat sunat qabliyah lah. Selesai qabliyah sebelum iqamah, berzikirlah, berdoalah, bersolawatlah. Berkumandang iqamah, dengarkanlah, jawablah, sahutilah. Setelah iqamah, berdoalah. Kemudian bersiaplah melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Selesai itu berzikirlah, selesai itu berdoalah. Kemudian jika ada majelis ilmu, bermajelis ilmu lah. Jangan kau tinggalkan. Nah, kadang-kadang ada orang yang meninggalkan. Dia memang sholat berjamaah, masuk masjid tidak teringat dengan kaki kanan, tidak teringat berdoa. Begitu masuk masjid, kadang-kadang ada yang tidak mau tahiyatul masjid, langsung duduk saja. Memang yang dia kerjakan baik,
tapi belum sebaik-baiknya. Dia sudah ke masjid, dia kemudian sholat berjamaah, tapi belum dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah wa husni ibadati kita. Ini yang perlu kita tafakkuri, renungkan. Dalam tafakkur kita tadi maidana fikrah, dalam medan berfikir kita yang kita fikirkan, apakah hari ini ada sikapku yang keliru? Adakah sikapku yang bisa membuat zalim kepada orang lain? Hari ini, apakah ada perilakuku yang tidak benar? Hari ini, adakah cara berpikirku yang tidak cocok? Pada hari ini, itu gunanya. Pisahkanlah diri dari orang. Ibu-ibu yang memisahkan diri misalnya dari beberapa orang ibu-ibu yang sedang ghibah, yang sedang fitnah, uslah dari mereka. Jangan gabung kepada mereka ketika mereka melakukan itu. Tapi ketika mereka baik-baik, bergabung dengan mereka. Ketika mereka bertaklim, gabung dengan mereka. Ketika mereka mengaji, gabung dengan mereka. Begitu mereka mulai menggosip, uslahlah dari mereka. Pisahkan dulu kita dari mereka. Jangan dengarkan gosip mereka, jangan dengarkan ghibah mereka, apalagi fitnah mereka. Pisahkan. Tapi ketika kita berpisah dengan mereka, jangan pula kita bikin grup baru ghibah. Dari mereka kita pisah, tapi gabung ke sini ghibah juga kita rupanya. Dari mereka kita berpisah, tapi sampai kemarin memfitnah juga kita rupanya. Jangan. Berpisahnya itu memisahkan diri, jangan sampai kita menjadi orang yang ikut-ikutan menfitnah, jangan menjadi orang yang ikut-ikutan mengghibah. Beruslahlah dari mereka. Begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang tidak baik, beruslahlah, dan ini menjadikan ladang, ya, menjadi ladang berfikir, bertafakkur, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri bagi kita. Agar apa? Agar uzlah itu mendatangkan kebaikan bagi hati kita. Jelasnya dalam hal ini menjauh dari lingkungan yang akan merusak kita, menjauh dari kelompok yang berpeluang merusak kita, menjauh bahkan dari orang yang akan membuat kita menjadi rusak nanti seperti mereka. Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan ada saya pernah baca, ada yang menyebut itu hadis, tapi ada yang menyebutnya satu ungkapan nasihat katanya. Bunyinya itu adalah siapa yang beruzlah untuk bertafakkur, untuk merenung diri, untuk mengevaluasi dirinya, maka itu jauh lebih baik baginya daripada dia beribadah 70 tahun tapi dia tidak pernah koreksi dirinya. Dia tidak pernah evaluasi perjalanan dia selama beribadah 70 tahun lamanya. Maka tadi beruzlah untuk mengkoreksi diri, untuk mengevaluasi diri, untuk bertafakkur, berfikir-fikir tentang diri. Apa yang sudah dilewati, apa yang sekarang sedang dikerjakan, dan apa ke depan yang akan dilakukan, itu lebih baik dibanding dengan orang yang 70 tahun beribadah tapi dia lalai akan dirinya. Dia lalai untuk mengevaluasi dirinya, sehingga kadang-kadang kita temukan ada orang beramal ibadah juga, tapi perbuatan jelek, buruk melekat juga pada dirinya. Itu yang jangan sampai. Beribadah, beramal juga, bahkan sampai 70 tahun dikatakan, tapi tidak pernah mengevaluasi, tidak pernah mengintrospeksi diri. Ini yang kulakukan benar apa tidak? Ini yang kulakukan ini sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak? Itu kadang-kadang lalai, kadang-kadang abai untuk melakukan yang seperti itu, sehingga
Walaupun kadang sudah besar kesalahan itu pada dirinya, dia tidak temukan. Padahal pada dirinya itu, dia tidak temukan. Bahkan pepatah yang mengatakan kuman di seberang lautan dia lihat, tapi gajah di pelupuk matanya, di depan matanya, dia tidak lihat itu. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat ke dirinya, yang dilihatnya ke orang lain saja. Sehingga kuman-kuman kecil pada orang lain pun dia nampak. Sementara pada dirinya begitu besarnya, dia tidak pernah melihat itu ada kesalahan pada dirinya. Maka disebutkan tadi, walaupun dia beramal ibadah 70 tahun, tetap juga ada perilaku yang keliru, tetap juga ada akhlak yang menyimpang, tetap juga ada perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Maka kesimpulan dari hikmah yang ke-12 atau fasal yang ke-12 ini adalah menerangkan betapa besarnya manfaat dari uzlah, manfaat dari memisahkan diri, menyendiri diri, tapi untuk tadi menyiapkan maidan fikrah, medan untuk bertafakur, menyiapkan tempat dan waktu untuk banyak berfikir tentang diri sendiri, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang tinggi kepada hati. Tidak ada malah yang menyamainya, apalagi melebihinya, dalam rangka mengobati hati, dalam rangka membersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik. Maka seyogianya kita yang sedang berjuang agar kita menjadi hamba yang terbaik dalam beribadah kepada Allah, berjuang agar kita dapat mengobati hati ini dari penyakit-penyakit yang mungkin ada di dalamnya. Bagi kita yang sedang berjuang untuk membersihkan hati dari hal-hal yang tidak baik, maka uzlah adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Tapi uzlah dalam arti yang tadi, bukan uzlah dalam arti menutup diri, tapi justru uzlah dalam arti mengintrospeksi diri sendiri. Uzlah khalwat bukan dalam arti menutup diri, tapi justru menelanjangi diri sendiri. Uzlah itu untuk menelanjangi diri sendiri, bukan malah untuk menutup-nutupi diri, sehingga dia sendiri tidak mengenali dirinya. Maka mari ini kita lakukan dengan cara-cara yang baik, insya Allah. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Bahkan sampai dikatakan, kalau ada orang yang engkau anggap sebagai temanmu, tapi dia justru membuatmu jauh dari Allah, sesungguhnya itu adalah musuhmu. Jika ada orang yang engkau anggap itu temanmu, tapi dia membawamu jauh dari Allah, sesungguhnya dia itu adalah musuhmu. Jika ada orang yang kau anggap sebagai temanmu, tapi dia lalai-lalaikan engkau untuk ke masjid, dia lengah-lengahkan engkau supaya jangan sholat berjamaah, justru kadang-kadang dia buat agar engkau tidak mengerjakan sholat, dia ajak engkau supaya tidak bertaklim, dia ajak engkau supaya tidak datang ke masjid, itu adalah musuhmu. Kenapa dikatakan musuh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Karena dia akan menghancurkanmu, karena dia akan merusakmu, dia hanya akan menjauhkanmu dari Allah, maka dia adalah musuhmu. Maka artinya apa? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu diikut. Yang baik-baik dari dia, bolehlah diikut. Tapi ketika dia mengajak kepada yang tidak baik, maka harus dijauhi. Beruslahlah dari dia, pisahkan sedikit dari dia. Mana yang tidak baik, menjauh. Mana yang baik, mari sama-sama kita lakukan dengannya. Maka dari itu, ini saya kira Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasal yang ke-12, hikmah yang ke-12, sudah begitu banyak hikmah yang kita dapatkan, walaupun
kita baru memasuki fasal yang ke-12 dari kitab ini. Sudah mulai datang yang mana dari diri kita yang harus kita benahi, mana dari diri kita yang harus kita tingkatkan, mana dari diri kita ini bahkan yang harus kita hilangkan. Maka kita sudah dapat tuntunan, walaupun baru 12 pasal, walaupun baru 12 hikmah yang kita dapatkan. Sebelum ditutup, saya persilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Oh, pas. Tidak ada ya, karena sudah pas. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, saya persilakan Pak Haji Syahana mengumumkan amal jariah Bapak dan Ibu pada subuh hari. Dipersilakan Pak.